Halo teman-teman, selamat datang di IG Live di Rahmawati Eka. Aku bakal langsung aja nih invite narasumber karena narasumbernya udah ready. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita undang aja coba. Undang. Deh, coba kita udah invite. Nah, ini udah di accept tapi kenapa ya suka gitu? Oke, halo Kak Halo, Eka. Mbak Manda. Aduh, makasih banget Mbak udah nyediain waktu buat ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, sama-sama. Makasih juga loh udah di-invite buat sama-sama sharing. Gimana, sehat Kak? Mm, Sehat, Alhamdulillah. Mbak Manda gimana dengan keluarga? Iya, Alhamdulillah sehat-sehat di sini. Kebetulan sama nih kita biru-biru ya. Wih, kondisi mana biru? Iya, ini banget, pas banget ya ininya. Karena memang lagi Iya, punya juga sih ininya biru-biru juga, jadi pas lah. Oke, iya. aku mau langsung aja nih Mbak. Jadi sesuai dengan tema kali ini kita pengen ngebahas tentang usaha ramah lingkungan, tapi dari sisi bisnisnya gitu ya. Maksudnya aku juga pada saat baca company profile dari Klendizi itu menarik banget sih, karena ternyata dari seluruh keluarganya Mbak Manda juga istilahnya kompak ya gitu, berusaha untuk nerapin ramah lingkungan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang nonton IG Live nanti gitu ya. Kok bisa gitu ya, misalnya satu keluarga tuh bisa kompak gitu, karena aku sendiri pun udah 4 tahun nih ngejalanin zero waste gitu ya, tapi baru aku doang nih yang bener-bener kayak aware sama isu ini gitu. Kayak orang tua aku masih kadang suka bantuin milah sampah dan lain, tapi kebanyakan sih mereka nggak terlalu memperhatikan itu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa terinspirasi gitu dari cerita keluarganya Mbak Manda gitu. Sama mungkin nanti kita juga bahas dari sisi bisnis Klendizi gitu. Boleh, oke. Boleh. Oke, mungkin kita langsung aja. Pertama-tama tuh kayak perkenalan Mbak Manda dulu, dari mungkin backgroundnya, terus aktivitas sehari-harinya seperti apa. Oke, kenalin ya Kak ya. Ini salam kenal juga nih sama Kak Eka. Ini baru kita ya ketemu face to face kayak gini ya. Mm-mm, Gitu. benar-benar. Oke, jadi kenalin nama saya Amanda. Kalau di Klandizi itu saya sebagai produk kreatif dan di bagian R&D gitu. Untuk kesibukannya sehari-hari 9 to 5 sih. Kalau misalnya Klandizi itu kan taking care of you and the planet. Kalau saya tuh taking care Klandizi and the business side gitu ya. Hmm, Jadi memang sehari-hari juga ngurusin selain Klandizi juga kita kan ada bisnis lagi ya Kak yang B2B gitu. Kalau hmm, misalnya ada teman-teman punya usaha gitu terus mau green up bareng nih, mau beralih ke alternatif yang ramah lingkungan, bisa konsultasi juga sama kita. Nah, biasanya itu tuh hmm. saya yang handle sih di bagian customisasinya, seperti itu. Oke, berarti banyak banget nih kegiatan Mbak Manda gitu ya sehari-harinya. Nah, mungkin aku pengen tahu juga nih Mbak, kayak alasan awalnya gitu ya, eee, bisa mulai tergerak untuk coba mengubah habit yang mungkin nggak aware sama lingkungan, sampai akhirnya kayak mulai, oke kita emang harus ada yang dirubah nih dari habit sehari-hari gitu. Itu mungkin alasan awalnya seperti apa? Uh, Kalau misalnya alasan sih sebetulnya nggak ada yang betul-betul signifikan ya. Kalau kita tuh jadi pertama memang mulai untuk
aware sama ramah lingkungan tuh jadi emang sedikit-sedikit gitu. Waktu itu tuh yang inget banget, waktu saya kecil, saya tuh paling nggak suka wangi makanan panas nih di dalam kotak plastik yang ketutup. Boleh sebut merah nggak sih? Tupperware Boleh, ya, boleh. kalau misalnya ya, kalau misalnya makan mie goreng gitu di dalam Tupperware, itu tuh kalau dibawa bekal kayak gitu, saya tuh mendingan gak makan daripada harus dibuka di depan saya gitu si makanannya kayak gitu. Nah jadi karena ibu saya tuh ketemu tuh si Tupperware-nya nggak pernah dimakan di dalam isinya gitu. Terus dia tanya kenapa? Saya nggak suka baunya makanan itu gitu di dalam Tupperware. Jadi ibu saya itu daripada saya nggak makan bilang cari makan di luar yang ada piring kacanya atau piring stainlessnya, nggak suka bau plastik, atau bawa kotak makan sendiri katanya gitu. Dan kotak makannya nggak yang dari plastik gitu kata ibu saya itu seperti itu. Jadi memang dibiasakan pakai ini ya, pakai barang-barang yang non plastik karena memang nggak suka baunya gitu. Terutama kalau minum juga air minum dalam kemasan itu tuh saya tuh ngerasa ada bedanya rasanya kalau misalnya apalagi ditaruh di mobil terus kita minum itu tuh ada kayak rasanya beda gitu. Nah itu saya tuh paling nggak suka kayak gitu dulu. Jadi memang udah dari dulu tuh dibiasain ya bawa air minum sendiri, biasanya botol stainless atau kayak gitu. Nah, usahakan untuk dine in atau makan di kantin dengan piring yang dari ibu kantinnya gitu. Jadi nggak pakai plastik. Seperti itu sih sebetulnya dari dulu banget. Terus juga kalau misalnya itu udah dibiasain lah ya untuk bawa-bawa yang hal-hal seperti itu. Terus juga kalau untuk alasannya kenapa mulai ramah lingkungan itu intensifnya itu di 2013. Dulu tuh kita tuh kayak cluttering rumah, terus menyadari bahwa oh ternyata konsumsi kita banyak barang kayak gini gitu ya. Dan jadi kita mulai kayaknya harus ada yang mulai dikurangi deh gitu. Pas dilihat itu kan dipisahin tuh 4 kategori si barang-barang kita tuh. Kertas, kaca, logam sama plastik. Nah, dan yang banyak itu plastik gitu. Jadi setelah itu kan capek beres-beres, kita nggak mau deh nambahin lagi konsumsi plastik kita. Kayaknya memang harus dikurangin. Seperti itu sih aha momennya kalau untuk ramah lingkungan seperti itu. Berarti dari pengalaman dulu gitu ya, maksudnya dari sekolah gitu ya, apa bawa bekal terus karena nggak suka sama bau makanan yang dari wadah plastik terus decluttering juga itu tuh jadi kayak men-trigger gitu kali ya Mbak Manda sama keluarga untuk coba mengurangi barang-barang atau mengurangi jumlah plastik dan lain-lain. Nah itu menurut aku menarik juga sih karena aku pun juga berasal dari pengalaman pribadi aware sama isu ini gitu. Jadi kayak aku tahun 2020 tuh inget banget 1 Januari 2020 itu pas setelah malam tahun baru itu ngalamin banjir selutut orang dewasa. Nah, seumur hidupku tuh aku ngalamin banjir yang paling gede tuh pada saat itu. Terus aku ngelihat gitu dengan mata kepala sendiri, oh ternyata kalau banjir tuh capek banget ya buat ngebersihin rumah dan lain-lain itu kayak dan keluarga aku sendiri juga ngalamin kerugian puluhan juta karena kebetulan ibuku tuh termasuk orang yang suka apa ya barang-barang dari kayu gitu. Which is kalau misalnya kena banjir kan jadi rusak gitu ya si barang-barangnya gitu. Jadi itulah kerugiannya tuh banyak banget dan aku jadi dari situ tuh mulai aware gitu kayak kayaknya emang harus ada yang dirubah nih gitu. Mulai terpapar dengan isu zero waste itu. Jadi emang menurut aku mungkin sebenarnya bagus kalau misalnya ada kesadaran sendiri. Tapi kalau misalnya mungkin mulai dari pengalaman yang nggak enak dulu gitu, jadi mungkin bisa jadi kayak trigger nih buat kita gitu yang mungkin belum terlalu aware sama isu ini kayak mungkin kayaknya ada yang perlu dirubah nih sama habit kita gitu. Menarik sih. Buat orang-orang mungkin triggernya beda-beda ya kak ya. Jadi kita tuh tinggal menemukan why faktornya kita apa nih gitu ketika mau mulai sesuatu gitu sih. Bener banget. Aku penasaran juga nih Mbak, kalau dari keluarga Mbak Manda gitu, berarti dari ayah, ibu, adik atau kakak, berarti emang udah aware sama isu ini dari sebelum 2013 atau gimana? Jadi kalau ibu ayah aku tuh kan sebetulnya baby boomer ya, lahir di tahun 50-60-an. Jadi mereka memang sebetulnya dulu sudah mengalami kehidupan yang sebelum kita terpapar pada plastik gitu. Jadi seperti saya pakai pembalut kain, ibu saya tuh udah pakai dari puluhan tahun yang lalu gitu sebetulnya. Seperti itu. Lalu kalau ayah saya tuh backgroundnya tekstil kan ya. Jadi
secara otomatis ya tahu gitu. Kalau misalnya beli baju pasti akan opt for bakalan memilih buat serat-serat yang alami seperti itu. Jadi Hmm. memang influence banyak sih kalau dari keluarga kita gitu. Terus kalau dari kakak-kakak saya tuh mereka kan backgroundnya Hmm. kesehatan. Dan ibu saya juga punya penyakit kan diabetes gitu ya. Terus kita Hmm. menyadari bahwa segala sesuatu yang dikemas tuh ternyata memang kandungan nilai gizinya juga nggak baik gitu Hmm. buat kesehatan kita. Kayak minuman dalam kemasan itu ternyata kandungan gulanya tinggi gitu Hmm. sih. Jadi memang ada banyak faktor juga yang pada akhirnya mempengaruhi kita. Oke, kayaknya kita harus stop deh untuk mengkonsumsi barang-barang yang kayaknya memang selain dikemas oleh plastik Hmm. juga ternyata sesuatu yang dikemas oleh plastik juga nggak terlalu sehat buat kita Hmm. gitu sih sebetulnya kayak gitu. Terus Oke. dari kain fashion juga pasti opt for natural fiber seperti itu. Hmm. Hmm. Kalau untuk kayak mungkin di rumah gitu ya, kebiasaan ramah lingkungan yang emang benar-benar udah diterapin itu, oh apa Mbak? Misalnya mungkin emang udah rutin ngompos dan lain-lain gitu, sekarang-sekarang gitu. Atau mungkin yang dari dulu-dulu Kita deh, apa yang udah pasti kayak konsisten diterapin gitu. Oke. Kalau kita memang memilah sampah memang udah dari dulu ya. Intensif mungkin di tahun 2013 ke sini ya, Mhm. 2013 2017 ke sini lah. Itu composting kita juga melakukan. Terus kalau Mhm. kalau dulu sih pakai komposter bin. Kalau sekarang tuh karena jadi lebih mudah, kita pakainya lubang resapan biopori. Mhm. Jadi karena eh, kalau composting bin tuh kan cuma sedikit nih kapasitasnya gitu. Ketika ada orang ngambil di rumah, jadi kita bikin lubang biopori ternyata ya lebih praktis pakai biopori seperti itu. Jadi memilah sampah organik dan anorganik memang udah jadi kebiasaan sih di rumah tuh. Mhm. Dan di sampah anorganiknya juga kita bagi yang tadi 4 kategori itu. Mhm. Kita bikin dari laci baju yang dulu-dulu Mhm. yang udah agak bolong-bolong gitu ya. Nah, kita jadiin recycling bin gitu. Mhm. Terus ini juga untuk produk kesehatan, produk consumables ya, kayak sabun-sabun kita bikin sendiri seperti itu. Mhm. Skincare gitu juga kita bikin sendiri. eh Iya sih, kayaknya itu. Terus juga kita nggak pakai air minum dalam kemasan beli galon gitu, karena kita udah invest di water filter sih, sekitar tahun 2000-an gitu. Jadi Mhm. memang kita makan air, nggak lagi beli galonan kayak Mhm. gitu sih, Kak. Oke, banyak banget ya, apa namanya, aksi-aksi yang udah diterapin di rumahnya Mbak Manda dan keluarga gitu. Aku sendiri sih jujur masih pakai galon sih, karena apa ya, kayak mungkin ngerasa kepraktisan dan mungkin dari segi biaya juga gitu kali ya. Terus mungkin buat teman-teman yang pengen juga nih tanya-tanya sama Mbak Manda, bisa drop aja pertanyaannya di kolom komen atau misalnya di question box. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bakal tanyain ke Mbak Manda. Oke, aku juga penasaran nih, mungkin apakah pada saat di awal-awal itu ketika mulai beralih ke gaya hidup ramah lingkungan tuh emang keluarga udah serempak eh, apa ya, serempak melakukannya, atau mungkin ada proses dulu, mungkin kayak oh dari Mbak Manda dulu sama orang tua, atau mungkin gimana Mbak? Kalau dari semua anggota keluarga gitu. Eh, Prosesnya kayaknya tiap orang juga beda-beda ya. Mm-mm. Kayak kita semua punya tahapannya sendiri sih gitu. Kalau misalnya kayak dari ibu saya itu kan biasanya fokusnya di urusan dapur nih gitu. Jadi biasanya belanja memang beliau yang membiasakan pakai kantong pakai ulang gitu ya, reusable gitu. Terus kalau misalnya dibilang serempak juga enggak, kayak saya tuh pakai pembalut kain di tahun 2014, kakak saya tuh baru mau mulai itu di tahun 2018 gitu. Hmm. Jadi kayak eh, kamu dulu deh coba nanti aku gitu kayak masih kita masih kayak gitu sih. Terus kayak gitu jadi kayak sharing-sharing sih. Jadi kalau misalnya sikat gigi itu pertamanya saya, kalau sikat gigi bambu tuh pertamanya saya bawa pulang dari luar, terus beli langsung sekaligus banyak, pas dipakai kok nggak ada bedanya sih sama sikat gigi plastik, tapi ini kayak lebih nyaman aja, lebih eco-friendly kayak gitu sikat gigi tuh. Terus kita pakai, dan itu yang kita setelah beli banyak akhirnya kita jual nih di marketplace gitu daripada numpuk di rumah kayak gitu sih sebetulnya. Tapi tiap orang memang ada prosesnya sendiri-sendiri gitu kalau di kita. Kayak gitu. Iya
benar sih setuju karena aku pun juga tadi menarik juga tuh yang Mbak Manda bilang pada saat itu beli sikat gigi bambu terus tapi sekaligus banyak gitu ya kan buat biar orang-orang bisa pakai juga kan. Nah, aku pun juga ngelakuin itu. Jadi aku untuk mengenalkan lah produk ramah lingkungan ke orang tua. Jadi aku juga beli banyak gitu. Jadi mereka tinggal pakai aja nih, tinggal pakai aja deh gitu. Jadi untungnya sih emang beneran dipakai ya walaupun kadang apa kalau misalnya udah masa waktunya udah habis nih 3 bulan atau 4 bulan nih sikat gigi ya kalau nggak ada lagi nggak ada stoknya dia belinya yang pakai plastik gitu cuma istilahnya udah mengenalkan lah oh ternyata bisa lo pakai sikat gigi ramah lingkungan dan ternyata rasanya juga enak-enak aja gitu nggak ada yang aneh-aneh dan segala macam jadi mungkin itu tips juga nih buat teman-teman kalau misalnya mau ngenalin ke orang rumah gitu beliin aja sekalian gitu biar mereka langsung coba aja gitu kalau misalnya urusan dia bakal pakai terus atau enggak ya itu urusan nanti deh yang penting cobain dulu gitu. Jadi memang kayak PDKT dulu deh gitu ya sebelum ditembak bener jadian gitu ya. Memang harus dikenalin dulu gitu. bener bener bener. Eh, terus kalau untuk mungkin pernah nggak ada challenge gitu ketika mengubah habit yang lama ke ramah lingkungan gitu? Mungkin dari Mbak sendiri gitu, apa sih challenge yang benar-benar kayaknya berat banget gitu pada saat awal-awal mengubah habit ini gitu? Kalau challenge tuh waktu itu karena kita mulai kan agak-agak dulu ya sebelum ini tuh jadi populer sebagai habit gitu ya. Kalau buat kita waktu itu adalah kesulitan untuk mendapatkan barang-barang yang beneran ramah lingkungan gitu. Jadi either kita bikin sendiri atau kita harus ambil dari luar negeri kayak gitu. Kalau waktu itu tuh. Hmm, Terus challenge yang lain adalah ketika kita memutuskan untuk apa untuk langsung switch ke produk apa untuk switch ke produk ramah lingkungan ini terus kayak untuk menggunakan produknya lah ya jadi di edukasinya sendiri itu agak-agak sulit gitu karena hmm, orang-orang masih mikir ya saya masih nggak ngerti kenapa harus pakai sikat gigi bambu daripada sikat gigi plastik seperti itu atau hmm, ngapain sih ribet-ribet bawa tas belanja kan udah disediain kresek dari orangnya gitu terus hmm, atau ngapain sih ribet-ribet milah sampah atau nanti ketika dikumpulin disatuin lagi biasanya sih kayak gitu ya jadi kayak kalau kadang-kadang males aja menjelaskannya gitu karena udah berkali-kali menjelaskan gitu sama orang-orang seperti itu tapi ya udah sih dibawa senyum aja dibawa enjoy aja gitu hitung-hitung dakwah sih jatuhnya gitu. mungkin kayaknya problemnya sama ya dari dulu sampai sekarang. Cuma mungkin kalau dulu tuh belum terlalu banyak opsi produk-produk ramah lingkungan ya. Mungkin adanya tuh ketika dari luar negeri gitu. Mungkin dari luar negeri kan biasanya lebih dulu ya daripada Indonesia gitu. Dan biasanya pasti juga lebih mahal gitu. Kayaknya kalau untuk tadi problem misalnya dikomentarin sama orang-orang itu pun aku masih sampai sekarang juga masih masih adalah omongan-omongan kayak gitu misalnya belanja di pasar kayak kemarin aku beli beli somai gitu ya jajan beli somai terus si abangnya bilang aduh neng aneh-aneh amat neng wadahnya gitu jadi kayak masih kayak dia belum mereka belum familiar dengan wadah tersebut gitu jadi kayak aneh-aneh amat nih neng wadahnya gitu apa ya dia ngomong kayak gitu terus aku bilang kayak iya bang lagi model baru nih bang aku gitu ya jadi kayak oh oke oke gitu untungnya nggak dilarang sama mereka untuk kayak ih nggak usah pakai ini pakai plastik aja enggak jadi ya udah yang penting kita sodorin aja langsung gitu langsung pakai ini ya bang apa wadah ini gitu biasanya kan ada tuh kayak mungkin ada di fase-fase ketika kita mau ngomong oh kita mau pakai wadah ini boleh nggak itu suka ditolak karena menurut dari pengalamanku sih kita belum nyiapin nih kita belum ngasih nyodorin gitu mungkin salah satu tipsnya adalah biar nggak ditolak sama penjual kita langsung sodorin aja apa namanya wadahnya kayak nih tapi pakai yang wadah ini ya gitu karena biar mereka juga punya bayangan oh ternyata bisa pakai wadah ini gitu itu sih Kalau kalau misalnya kayak kan kayaknya nyodorin dulu gitu ya sebelum mereka nolak ya iya kalau kita tuh triknya, kalau saya nih apa develop trik ini baru ya dari beberapa waktu dulu sih. Jadi kalau saya tuh bilang dulu, Pak saya nggak mau pakai plastik, ini wadahnya gitu. Kenapa nih nggak mau pakai plastik? Biasanya ditanya kayak gitu ya. Soalnya udah tahun baru Pak, kalau tahun baru sekarang misalnya 2022 ya. Kalau di tahun 2022 orang cantik udah nggak pakai plastik, aku bilang kan kayak gitu. Terus jadi ketawa-ketawa dan akhirnya jadi inget aja gitu. Oh, ini nggak pakai plastik ya ketika kita beli selanjutnya gitu. Jadi bikin kalau aku sih sistemnya kayak bikin agreement dulu saya nggak mau pakai plastik bisa nggak menyanggupi nggak kalau misalnya nggak menyanggupi kita nggak jadi beli gitu jadi mereka ujung-ujungnya menyanggupi seperti itu sih
Soalnya kadang-kadang kayak udah disodorin wadahnya, malah mereka juga melastikin sendiri gitu, kayak udah otomatis tangannya tuh kan, udah bawa plastik, kayak sambelnya tuh ditaruh lagi di plastik, Bener, dipisahin, kayak gitu-gitu. iya Ya bener-bener. makanya jadi jangan sampai kecolongan, istilahnya kayak gitu sih. Iya, jadi caranya beda-beda sih teman-teman. Ya tergantung. Jadi emang trial and error sih gitu. Jadi emang kita harus apa ya? Jangan cepat putus asa walaupun misalnya kadang ada yang ditolak atau enggak gitu. Dan itu emang proses banget teman-teman. Jadi ya yang penting tadi di awal Mbak Manda udah sempat bilang kalau yang penting tahu faktor why-nya gitu ya sehingga kita bisa eh, istilahnya istiqomah lah menjalani gaya hidup ini gitu. Em, Selanjutnya aku pengen coba apa ya menggali dari sisi gimana sih cara menjaga konsistensi supaya kita tuh nggak tergiur untuk kembali lagi ke habit yang lama karena tadi kalau denger dari ceritanya Mbak Manda kan dari 2013 gitu ya yang mulai kayak gencar banget untuk nerapin gaya hidup ini gitu itu kan 2013 juga masih segelintir orang lah yang nerapin gaya hidup ini gitu itu kan pasti banyak banget tuh godaannya kayak mungkin dari temen atau dari mana gitu kayak udahlah ngapain pakai plastik ribet lah itu kan eh, kalau kita nggak tahu faktor why-nya itu gampang banget terbuat iya sih bener kayaknya ribet banget nih gaya hidup zero waste ini nah itu gimana sih mbak kayak tetap oke gue nggak mau terganggu dengan omongan-omongan orang gitu. Hmm. Sebetulnya kalau dibilang konsistensi, kadang-kadang juga saya ada waktunya saya belok gitu ya, nggak terlalu banget konsisten gitu. Karena pernah waktu itu misalnya udah bilang nggak mau minum dari plastik KMDK nih gitu ya, tapi pas hiking tuh kehabisan minum daripada kehausan mati di jalan gitu ya, akhirnya beli kan kayak gitu. Misalnya seperti itu, tapi sampahnya tetap dibawa dan diolah lah istilahnya kayak gitu. Tapi untuk jaga konsistensinya sih, ketika kita mau belok, saya selalu ngingetin diri sendiri aja. Ketika mau mengakhiri sesuatu, remind myself lagi kenapa saya mau memulainya Hmm, gitu pada at the first place gitu. Kalau buat saya menjaga konsistensinya lebih gampang sih karena kebetulan kan memang ada keluarga gitu yang saling support. Jadi memang saling ngingetin gitu. hmm, Ketika hmm, kita lihat binnya kok udah terlalu penuh nih, padahal baru 4 bulan gitu. Oh ini ternyata kita punya botol plastik yang seharusnya bisa dikurangin gitu. hmm, Ternyata kita punya sampah kemasan kecap nih yang seharusnya bisa sachet kemasan kecap yang seharusnya bisa kita hindarin kalau kita udah menjadwalkan beli yang kemasan hmm, kacanya seperti itu sih kalau di rumah gitu. Jadi jaga konsistensinya sebetulnya cari temen deh yang bisa hmm. ngingetin, cari temen seperjuangan juga gitu, yang bisa sama-sama menguatkan lah, saling support. Mungkin kalau misalnya di keluarga belum ada yang aware gitu, mungkin bisa join komunitas zero waste gitu sehingga Iya, bisa tersemangati gitu ya. Mungkin biasanya kan ada di grup-grup WhatsApp atau Telegram gitu. Jadi kayak suka sharing pengalamannya mereka gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya pemantik atau booster gitu supaya tetap istiqomah gitu untuk jalani si zero waste ini. Oke, iya em, betul. mungkin apa Mbak juga ikut sama kayak komunitas-komunitas zero waste gitu Mbak atau gimana? Ah, kalau itu sih, saya sebagai millennials yang sebetulnya nggak punya akun sosial media pribadi ya. Jadi kayak untuk komunitas-komunitas seperti itu, memang saya tuh nggak ikut gitu. Hmm, Tapi kalau misalnya di rumah sendiri, ibu saya tuh kan di PKK nih hmm, aktif. Jadi memang biasanya sebagai advokat sih yang ngasih tahu ini tuh sampah plastik loh harus dikurangin gitu-gitu. hmm, Kayak gitu sih. oke. Kalau saya biasanya lebih ke eh, saya tuh lebih suka baca sih, jadi Hmm, yang bikin konsisten atau menyemangatinya ya itu, jadi ada bacaan baru gitu, terus ini bisa diterapkan dan lain-lain kayak gitu sih. Lebih ke mungkin introvert ya kalau kata anak-anak sekarang ya, jadi tidak bercommunity tapi lone wolf gitu, kayak gitu sih. tapi emang perlu sih kita juga memperbarui terus apa namanya informasi soalnya jangan sampai kita ngikutin gaya hidup ini tuh cuma gara-gara ikut-ikutan tren doang gitu. Bahkan kan ada juga orang yang mikir kalau ini tuh gaya hidup yang cuma bertahan beberapa lama doang karena nganggapnya ini tren. Padahal ini sebenarnya bukan tren gitu, tapi ya emang bisa dilakukan jangka panjang gitu. Dan emang harus diperbarui supaya kita bisa memperkuat faktor why-nya itu sih. Jadi emang harus rajin baca, mungkin update berita-berita dari mungkin dari Greenpeace Indonesia atau apapun itu bisa bantu banget sih nambah knowledge kita gitu. Nah buat
teman-teman yang mau nanya bisa nih nanti di drop di kolom komen ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan sih dari teman aku nih, dia nitip di WA. Oke. Apa dia nanya, kalau misalnya nih ada temen atau saudara mungkin sepupu atau apapun eh, yang nyinyirin kita pada saat itu juga gitu. Nah itu gimana sih kita mereaksi tanggapan-tanggapan mereka gitu Mbak? Yang ngapain? Tadi sorry kepotong. Mungkin kayak misalnya temen atau mungkin saudara kayak sepupu, saudara-saudara jauh gitu yang nggak terlalu kenal kita gitu ya. Terus misalnya mereka langsung kayak ngejudge kayak ih ngapain sih ribet segala macam gitu. Nah itu gimana kita apa ya mengkomunikasikannya gitu ke mereka? Apakah eh, Mbak Manda cukup diem aja atau mungkin dijelasin atau gimana? Kalau kita sih biasanya pakai cara yang lebih persuasif ya. Jadi dikasih aja kayak free products gitu. Ini ada sikat gigi bambu, mau cobain nggak gitu. Biasanya sejulit-julitnya orang ketika dikasih yang gratisan tuh nggak nolak loh Kak. Kayak gitu sih. Iya bener sih. Biasanya iya nih, ya udah cobain dulu aja nih sikat gigi bambu gitu. Kalau misalnya enak lanjut beli gitu. Kalau misalnya nggak enak pokoknya nikmatin dulu aja ini kan gratisan ini nggak rugi biasanya sih kayak gitu terus kalau misalnya udah dikasih juga biasanya kayak lebih ada value-nya ya gitu. Ini dipakai ya misalnya kita bilang apa tas belanja gitu ini dipakai ya terus mereka jadi beneran pakai gitu ujung-ujungnya jadi memang harus apa ya kalau misalnya PDKT-nya itu jangan kayak marah-marah lah, tapi lebih mendayu-dayu gitu sih sebetulnya. Jadi dilihat dari segi asyiknya dulu gitu daripada dari segi yang berat. Oh ini untuk mengurangi sampah plastik dan lain-lain gitu. Enggak sih, tapi kalau kita kasih kok jadi kayak tambah cantik ya giginya tambah putih gitu. Oh gara-gara pakai sikat gigi gitu ya. Enggak kayak gitu-gitu sih. Jadi apa ya bikin sisi emosionalnya tuh bikin mereka seneng dulu gitu baru nanti setelah seneng kan akhirnya jadi loyal atau jadi lebih tertarik lah sama isunya gitu. Mungkin kalau apa namanya, ketika dia lagi ulang tahun gitu, kita bisa ngasih kado benda-benda zero waste itu gitu ya, zero waste kitnya, atau mungkin kayak kemarin tuh yang Lebaran gitu bisa ngasih hampers zero waste kit kan sekarang juga banyak tuh pilihan zero waste kit ketika buat Lebaran. Nah itu mungkin bisa juga tuh nge-trigger mereka untuk kayak oh ya deh daripada dianggurin di barang mendingan kita pakai gitu. Iya betul gitu sih. Oke. Aku penasaran nih Mbak, kayak dari 2013 sampai sekarang kan mungkin berarti udah 11 tahun ya ngejalanin si zero waste lifestyle gitu ya, atau ramah lingkungan gitu. Nah, apa sih bener-bener manfaat yang dirasain sama Mbak Manda dan keluarga gitu? Eh, dengan sebegitu panjangnya journey-nya gitu ya, itu apa aja sih manfaat yang dirasain gitu? Kalau manfaat secara langsung sih buat kita kayak we live happier and healthier sih secara keseluruhannya. Kita jadi nggak terlalu banyak barang di rumah tuh jadi nggak mumet gitu ya ketika kita di catering. Terus ketika dengan perjalanan journey ini ramah lingkungan ini kita jadi pilih-pilih produk gitu. Jadi merasa lebih sehat aja sih hidupnya gitu. Terus lebih organized juga, lebih disiplin kita kalau mau ngapa-ngapain. Kayak kita mau jalan-jalan aja kita planning dulu nih apakah kita akan belanja. Kalau kita akan belanja kita bawa tas berapa banyak nih gitu. Atau apakah kita akan makan di luar? Kalau mau makan di luar berarti ya udah nggak usah bawa kotak makan gitu karena kita bisa dine in misalnya gitu makan di tempat atau kita mau jajan-jajan cantik doang kalau misalnya mau jajan cantik doang berarti harus disiapkan nih kotak makannya kayak gitu-gitu sih jadi lebih well plan ya semuanya jadi lebih terencana aja kalau punya gaya hidup lingkungan seperti ini. Oke. Terus dari sisi ini juga ya, mungkin dari segi finansial juga jadi lebih hemat ya. Karena kita kayak misalnya bawa minum dari rumah gitu. Terus misalnya kalau tadi aku juga sekarang prinsipnya adalah kalau si penjual tidak mengizinkan kita menggunakan wadah itu nggak jadi beli. Jadi itu Ya kan jadi betul. lebih hemat kan. Jadi lebih hemat kan. Terus kan mau beli apa gitu, mau beli cilok, terus kata abangnya, ah nggak bisa neng ini, yaudah nggak jadi bang gitu. Jadi kan itu jadi apa ya mengurangi pengeluaran juga gitu. Nggak banyak jajan ya jadinya. Jadinya nggak banyak jajan, bener. Nah aku Nah, sekarang iya. pengen kenapa mbak? Kalau misalnya kita kan kebanyakan di sachet nih, kalau di luar-luar gitu ya.
Ibu saya tuh ranking gitu ngitungin. Kalau saset pengeluarannya segini, tapi kalau kita beli yang kemasan lebih gede, pengeluarannya segini. Ternyata lebih hemat kalau beli langsung kemasan yang besar sekaligus gitu sih kalau ibu saya. Jadi memang dihitung banget gitu secara ekonomis kayak gitu sih. Ya, sebenarnya kalau mau dihitung itu benar sih, lebih murahan Hmm. pakai refill ya, refill produk Hmm. gitu daripada kita beli saset. Cuma kayaknya di Indonesia tuh belum terlalu banyak gitu ya penyedia Hmm. refill station gitu, sehingga orang Hmm. juga nggak familiar sama sistem ini gitu. Paling ada Hmm. beberapa, mungkin sekarang udah beberapa startup udah ada gitu, tapi masih lingkupnya juga masih di Jabodetabek gitu. Sebenarnya di apa di Hmm. daerah-daerah lain tuh belum belum terjamah lah gitu. Hmm. Aku pengen ngebahas ini Mbak, usaha dari Mbak Manda dan keluarga, yaitu Klein Dizi. Ini dari namanya aja tuh sebenarnya udah unik banget namanya Klein Dizi. Aku jadi penasaran deh, itu kira-kira namanya tuh dari mana sih Mbak inspirasinya? Jadi kondisi itu sebetulnya dari bahasa Belanda, artinya Mm-mm. customers atau act of buying lah istilahnya gitu ya. Jadi ketika kita bikin kondisi itu sebenarnya iseng aja sih Kak. Jadi waktu itu kan untuk jual produk yang sikat gigi itu ya. Mm-mm. Tapi sebetulnya kita itu di marketplace itu 2017 kita tuh jual macam-macam hasil decluttering dari mulai sepeda, jarum rajut, benang rajut yang nggak kepake kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat sih Klandizi itu sebetulnya artinya juga goodwill gitu. Kalau misalnya kita lihat goodwill itu kan perusahaan di Amerika yang mereka tuh jual barang-barang bekas kan ya gitu, Mm-mm. thrifting. Daripada dibuang lebih baik dipindahkan atau di rehome ke rumah yang lebih membutuhkan gitu. Dan jadi sebetulnya ketika kita pakai Klandizi ya istilahnya goodwill aja. Ini jadi kayak niat baik kita buat sharing utamanya soal gaya hidup ramah lingkungan gitu ya, soal untuk mengadopsi barang-barang yang pokoknya kita nggak over consumption atau kita nggak over production sebetulnya seperti itu. Jadi pinginnya customers itu punya buying power. Kalau misalnya customernya udah punya demand untuk produk-produk ramah lingkungan ya otomatis nanti yang lain produsen juga bakalan ngikutin gitu, ngikutin demandnya dari customer gitu. Karena kalau kita nunggu misalnya pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar bikin produk ramah lingkungan itu bakalan lama gitu. Jadi lebih baik dari customernya sendiri yang punya demand itu kan gitu sih sebetulnya. Bener. Kayak 2017 juga belum banyak. Mungkin kayak apakah Klein Dizi adalah pionir apa ya? Pionir yang jual produk ramah lingkungan gitu, Mbak? Iya kayaknya ya di 2017 tuh kita kayaknya sikat gigi bambu tuh pertama jual di marketplace dulu di Tokopedia gitu. Cuma waktu itu kita memang nggak terlalu fokus di retail kan. Pertama karena memang stok juga yang ada aja dijual kayak gitu kan. Terus Hmm. juga di tahun 2018-2019 kita fokusnya ke hotel B2B untuk Hmm. provide ke hotel gitu. Baru setelah 2020 ada pandemi dan hotel tuh menurun drastis nih, uh, purchasing power-nya kita langsung genjot lagi retailnya gitu di Hmm. marketplace. Oke. Berarti mulai apa ya? Mulai masif ngejual produk ramah lingkungan tuh berarti 2020 berarti ya di Iya, untuk e-commerce. retailnya di 2020, di Hmm. 2020, ya 2021 Oke. lah kita. Oke. Nah, kalau kira-kira nih Mbak, tantangannya sekarang kan udah istilahnya udah menjamur nih, Hmm. apa ya, brand-brand produk ramah lingkungan. Nah, mungkin tantangannya dari 2017 sampai sekarang tuh yang benar-benar dirasain sama Clean Dizi, apa gitu, ketika membuat produknya atau mungkin ketika jual produknya gitu-gitu. Hmm. Kalau sebetulnya tantangannya memang sama sih kayak kita ketika menerapkan produk ramah lingkungan gitu ya. Tetap diedukasi market seperti itu. Hmm. Walaupun udah banyak yang jual, tapi pembelinya tuh masih itu aja. Jadi kita niche-nya betul-betul kalau untuk ramah lingkungan tuh niche-nya betul-betul sempit gitu ya, kecil Hmm. gitu. Karena memang aware-nya aja masih sedikit seperti itu. Kayak gitu sih dari edukasi juga terus biasanya sih kalau tantangan lainnya itu tuh kayak di marketplace tuh kayak banting-bantingan harga kan ya. Hmm. Kalau misalnya untuk retail tuh. Nah, padahal kalau banting-bantingan harga misalnya ada kayak toko lain yang jual lebih murah, tapi kita nggak tahu company ethics-nya sejauh apa. Hmm. Jangan-jangan kita beli dari mereka, terus profitnya akan mereka gunakan untuk
impor lebih banyak barang plastik yang lain atau mereka menggunakan barang plastik lain gitu. Mm. Nah, kadang-kadang sih itu challenge-nya. Kalau kita kan ketika kita dapat profit, kita invest ulang untuk research dan development, terus sampai kita punya kayak mesin sendiri untuk bikin toothbrush-nya gitu. Jadi, Mm. pinginnya sih betul-betul 100% lokal ke depannya gitu sih sebetulnya. Jadi masih modal tuh tarik-tarikan lah ya antara research development, antara marketing dan lain-lain. Seperti itu sih tantangannya. Mm. Tapi iya sih emang ngerasa kayaknya sayangnya sustainability di Indonesia tuh belum terlalu masif. Padahal sebenarnya kalau kita mau aware tuh sebenarnya udah banyak kayak organisasi, NGO, apapun itu yang bermunculan gitu ngomongin soal sustainability. Eh, karena mungkin juga belum apa ya, mungkin pemerintah juga belum terlalu fokusin ini juga gitu. Jadi mereka juga apa ya, masyarakat tuh masih nganggep bahwa oh ini tuh cuma bahkan ada juga temanku yang bilang kalau ini tuh udah bagian dari takdir gitu kayak ya takdir tapi kan bisa diusahakan jadi lebih baik gitu kan jadi kenapa jadi pasrah begitu gitu. Oke. Oh ya ini temanku ada yang nanya lagi nih, Kalian Dizi ada nggak sih produk kayak apa sih namanya tuh, paketan gitu kan Mbak, jadi kayak misalnya zero waste kit gitu, mereka nyediain Kalian Dizi nyediain nggak kayak zero waste kit gitu, misalnya jadi kayak oh Nah, dalam satu box itu ada isi macam-macam gitu. kalau misalnya kalau di Kandidi itu gini, sebetulnya kalau kakak mau bikin paket boleh-boleh aja, tapi kita dari kita Hmm. tuh nggak nyediain paket secara default kayak gitu. Hmm. Karena apa? Karena kita tuh nggak mau bikin kakak merasa oh harus beli satu paket, padahal kakak nggak perlu semuanya gitu. Jadi mendingan kayak kakak audit dulu apa yang benar-benar diperlukan, terus Hmm. kakak beli gitu langsung kayak gitu. Jadi Hmm. nggak overconsumption tadi kata saya, jadi nggak konsumsi berlebihan hal-hal yang nggak perlu gitu. Kalau lihat kit kan kayak wah kesannya kayak yang murah gitu-gitu, padahal ternyata kalau nggak dipakai buat apa gitu. Jadi mendingan Hmm. yang akan dibuktikan dulu bakalan terpakai seperti itu sih. Jadi Gitu. bisa di custom gitu ya, jadi kita bisa milih mau Bisa, apa aja nih gitu. Oh, oke. Itu betul, nih betul. nama teman aku Nina nih kebetulan, itu nih jawabannya nih, jadi nanti kalau misalnya mau ini bisa dengerin episode ini bisa Iya. ternyata bisa di custom. Misalnya, Oke. ya, misalnya kayak kakak mau, kita bikin nih paket kit, ada sikat gigi, ada dental floss, ada pasta giginya, misalnya sama ada pembersih lidahnya gitu. Ternyata yang dipakainya cuma sikat giginya aja, itu yang tiga kan jadi sayang juga gitu kan. Mm-mm. Itu apa ya, ketidakefektifan resource gitu. Jadi mendingan kalau misalnya kakak maunya pakai sikat giginya aja, ya udah belinya sikat gigi aja gitu sih. Oke. Oke. Kalau untuk mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih produk-produk apa aja sih yang ada di Klendizi. Kira-kira selain tadi toothbrush yang mungkin best sellernya gitu lah ya. Kira-kira ada apa lagi nih Mbak produknya selain mungkin tadi buat eh, apa ya buat perawatan gigi dan lain-lain itu apa lagi yang tersedia di Klendizi? Oke, jadi kalau di Klandisi sebetulnya kita tuh punya banyak banget produk ya yang bisa membantu kakak untuk menjalankan hidup ramah lingkungan. Tapi fokus kita itu biasanya nih karena sampah rumah tangga terbanyak itu kalau nggak dari dapur, kamar mandi gitu. Jadi fokus kita di dua tempat itu gitu. Jadi kita nggak all over the place lah gitu ya. Nah kalau di kamar mandi sendiri kan biasanya nih sampahnya tuh berupa sikat gigi plastik yang nggak bisa didaur ulang dimanapun gitu ya. Terus juga kita kalau misalnya perlu gosok-gosok tubuh itu tuh kita punya dari serat sisal yang bisa dikomposin kayak gitu. Terus kalau untuk dari dapur kita ada sedotan dan alat makan itu sedotan stainless gitu ya. Terus kita ada reusable produce bag kalau misalnya kakak mau belanja. Kita juga ada tas-tas tote bag gitu yang dari kerajinan dari kulit kayu, kerajinan lokal dari Baduy sih kita ngambilnya gitu. Terus banyak sih sebetulnya kayak sisir juga kita sediain, terus pisau cukur dan kebanyakan memang fokusnya kita di bambu karena bambu itu buat saya sih material favorit banget gitu karena bisa dikomposkan dan kuat gitu dan juga cocok aja lah untuk menggantikan plastik yang biasanya kita pakai uh, terus kali buang kayak gitu. Jadi bisa diganti sendiri. Jadi walaupun dibuang tetap bisa dikomposkan kayak gitu sih. Sebenarnya banyak teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran nih produknya apa aja, Klendizi udah ada di Tokopedia, udah ada di Shopee. Kalau di TikTok ada nggak Mbak? Di TikTok tuh ada tapi untuk beberapa produk sih karena belum sempat upload kayaknya admin kita. Oke, oke. Jadi langsung aja kalau teman-teman kepo,
di Tokopedia ataupun di Shopee gitu. Nah, dari sisi mungkin value gitu ya, dari sekian banyak brand produk ramah lingkungan gitu ya di e-commerce gitu khususnya, kira-kira apa sih value yang pengen disampaikan dari Klendizi gitu Mbak ke konsumennya gitu, kayak apa sih yang ngebedain Klendizi dengan produk-produk sejenis lainnya gitu. Oke, kalau di Klendizi itu sebetulnya kita pengennya teman-teman tuh kita bilangnya diesels ya. Mm-mm. Jadi yang beli Klendizi itu untuk buy better but buy more responsibly. Jadi Mm. beli yang lebih baik dan beli yang lebih bertanggung jawab kayak gitu sih. Jadi kalau di Klendizi kita pengennya teman-teman tuh mindsetnya dengan menggunakan produk ramah lingkungan tuh bukan berarti produknya jadi jelek atau jadi lebih inferior gitu. Mm-mm. Tapi tetap high quality dan kita juga pokoknya nggak beda jauh dari plastik deh gitu. Bahkan feel-nya tuh bakalan lebih bagus daripada produk plastik kalian yang biasanya seperti itu. Dan kita juga di Kandizi dari desainnya kita bagusin, kita percantik gitu buat teman-teman yang merasa kalau sikat gigi bambu gitu-gitu aja misalnya atau Mm. sisir bambu gitu-gitu aja di kita tuh kita menawarkan opsi untuk kalau misalnya kakak mau sisirnya lebih estetik atau sikat gigi bambunya lebih estetik tuh bisa pakai sikat gigi dari Klendizi gitu. Jadi Mm. walaupun bambu tapi nggak boring gitu. Biasanya kan kalau yang lain tuh cuma warna hitam, putih gitu. Kalau kita tuh ada warna-warni sekalian gitu. Jadi memang buat anak-anak Gen Z tuh menarik banget ya kalau misalnya mereka lihat dari warnanya gitu. Oke, Gitu emang sih. pada saat aku nyobain sikat gigi Klendizi juga, wah aku suka banget nih dari tekstur gagangnya tuh unik gitu ya. Misalnya ada nggak lurus lempeng biasa aja gitu, tapi ada bagian-bagian ukiran-ukirannya juga itu yang juga bikin beda sih kayaknya juga dari desainnya gitu ya. Oke, kalau dari sisi mungkin menyebarkan awareness nih ke teman-teman yang mungkin followersnya Klendizi atau mungkin yang baru mengenal Klendizi, kira-kira dari Klendizi tuh gimana sih cara menyebarkan awareness soal si gaya hidup ramah lingkungan lewat produk-produknya gitu? Kalau kita sih jadi baru menyadari banget ya kayak sosial media itu memang berperan penting lah untuk menyebarkan awareness gitu. Apalagi memang Hmm. jadi konsumsi kita sehari-hari gitu kan ya. Makanya seneng banget nih kayak kenal sama Kak Eka gitu ya lewat Instagram. Soalnya Kak Eka semangat banget gitu buat menyuarakan tips-tips hidup ramah lingkungan kayak gitu. Seneng banget pokoknya. Jadi kalau dari kita sih dari segi komunikasinya ya gitu kita memanfaatkan media sosial terus kita juga untuk orang-orang yang udah berperan aktif nih di sosial media gitu ya kita ajak collab-collab seperti ini gitu. Dan juga kalau misalnya customer tuh kita pinginnya jadi teman aja sih buat customer kita. Kalau misalnya mereka mau curhat soal produk ramah lingkungan, boleh banget gitu feel free to DM us atau WhatsApp kita gitu. Nggak beli juga nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol curhat-curhat doang juga kita available aja sih sekalian sharing buat apa pengalaman kita sebelum-sebelumnya gitu siapa tahu bisa membantu teman-teman kayak gitu sih sebetulnya. Oke, jadi boleh tuh teman-teman kalau misalnya emang kepo gitu ya sama produk-produknya bisa ditanya-tanya dulu gitu. Itu jarang loh ada brand yang pengen secara welcome gitu ngejelasin apa namanya soal produk-produknya kalau misalnya kita benar-benar orang awam gitu. Hmm, Nah, betul. aku juga sempat research soal Klendizi juga. Ternyata Klendizi tuh jadi salah satu pemenang apa ya, hijaukan Tokopedia 2022 ya, Mbak ya? Iya betul 2022 dan 2023 kalau nggak Oh, salah. oke, dua Kemarin juga. tahun berarti. 2 tahun Iya. berturut-turut gitu ya, jadi toko hijaunya di Tokopedia atau gimana tuh kompetisinya itu? Jadi betul itu tuh jadi ada kompetisi gitu di Mm-mm. Tokopedia. Produk-produknya dikurasi sama Tokopedia mana yang betulan em, apa mengusung keberlanjutan lah sustainability Mm-mm. gitu. Nah jadi waktu itu ya kita tinggal sabit-sabit aja apa yang udah kita lakukan di Klendizi dari mulai packaging dan lain-lain. Jadi selama kita jualan di Klendizi dari tahun 2017 bahkan kita tuh nggak pernah sekalipun beli bubble wrap ya untuk bisnis kita gitu. Kalaupun pernah kita bubble wrap itu biasanya hasil reuse kalau misalnya kita juga dapat bubble wrap dari pembelian online kayak gitu. Mm-mm. Terus ya itu sih setelah dikurasi dari Tokopedia akhirnya ya dapat dijadikan pemenang Tokopedia hijau gitu lumayan sih. Gitu. Oke, itu berarti pesertanya dari seluruh Indonesia atau gimana, Pak?
Dari toko-toko yang ada seller-seller di Tokopedia gitu. Jadi sama Tokopedia tuh dikasih message gitu, dikasih pesan DM, mau ikutan nggak Tokopedia hijau seperti itu. Hmm. Ada banner-banner biasa. Terus kita jadi apa? Suruh isi form dan lain-lain, terus dikurasi pakai foto dan lain-lain. Akhirnya itu pengumumannya adalah kita menang jadi Tokopedia hijau juara satu. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi nggak perlu diraguin lagi lah kalau Klendizi karena Tokopedia juga udah menobatkan nih si Klendizi sebagai salah satu apa ya brand yang cukup komitmen dan punya produk yang berkualitas gitu. Jadi ya dicek-cek aja kalau teman-teman pengen tahu gitu apa aja produknya. Nah mungkin ini last question dari aku nih Mbak, kayak buat teman-teman yang mulai ngerasa kayaknya emang harus deh mulai sekarang aware sama gaya hidup ramah lingkungan gitu. Buat teman-teman yang mau mulai beralih ke gaya hidup ramah lingkungan, ada nggak tips untuk perlahan-lahan gitu mulai dari yang lama ke yang ramah lingkungan gitu? Kalau tips dari aku sih sebetulnya take it easy ya, jangan di overdo semuanya gitu. Jadi pelan-pelan aja, asal konsisten daripada kita langsung sekali tancap gas tapi di tengah jalan capek dan mau berhenti gitu. Jadi mendingan pelan-pelan aja dan konsisten, challenge yourself one step better every day gitu. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya mau ganti pakai sikat gigi bambu, do it today gitu. Terus kalau misalnya nanti bulan depan mau bawa apa tumbler kemana-mana, do it gitu. Jadi nggak usah terlalu langsung ngoyo di depan gitu daripada capek nanti ke depannya kayak gitu sih. Pelan-pelan aja asal konsisten kayak gitu. Kalau dari kita. Bener, pelan-pelan aja karena harapannya gaya hidup ini tuh bukan dilakukan setahun 2 tahun tapi justru seumur hidup gitu bahkan sampai kita punya anak cucu gitu jadi makanya harus pelan-pelan aja mungkin kayak pasang target aja gitu misalnya oke hari bulan ini pengen nyobain sikat gigi bambu gitu bulan depan mungkin cobain ngurangin tisu ngurangin apalagi pembalut sekali pakai misalnya gitu jadi pelan-pelan aja karena kalau emang apa ya terburu-buru atau menggebu-gebu biasanya kan menggebu-gebu gitu ya kayak pokoknya gue pengen ngurangin ini jadi kayak udah capek duluan dan akhirnya balik lagi ke habit yang lama dan muncullah persepsi bahwa si zero waste ini gaya hidup yang ribet gitu padahal kalau kita tahu caranya seperti apa ya pikiran-pikiran ribet itu nggak bakal ada sih sebenarnya gitu. Kalau dari kita juga sebetulnya kayak zero waste itu bukan sebuah target ya, tapi Mm-mm, sebuah perjalanan gitu. bener. Jadi lebih baik dijalani dan dinikmatin aja gitu prosesnya gitu sih. Mm-mm. Bener. Makasih banget Mbak Manda untuk waktunya di IG Live kali ini. Senang banget bisa collab, bisa ngobrol langsung sama Mbak Manda. Semoga nanti ada waktu buat kita ketemu gitu ya. Lokasi Klendizi di mana Mbak? Di Cimahi ya? Apa di mana? Kita sebetulnya kalau warehouse di Cimahi, tapi kita ada kantor juga di Bandung gitu, Kak. Oh, oke. Oke, nanti kalau misalnya di Bandung ya Cimahi, jangan lupa visit. kenapa Kak? Kalau misalnya main ke Bandung jangan lupa visit. Oke, siap. Ada ini juga ya? Ada toko offline-nya juga apa gimana? Klendizi. Kita sempat ikut sih pameran-pameran Hmm. gitu. Cuma kalau misalnya sekarang kayaknya lagi difokuskan di online aja sih. Gitu. Hmm. Oke, Mudah-mudahan oke. nanti ke depannya pasti kita pasang pengumumannya deh. Siap. Mungkin aku pengen sedikit recap kali ya terkait obrolan kita kali ini. Jadi aku pengen recapnya nggak panjang-panjang aja, cuma aku pengen nekenin lagi bahwa gaya hidup ini tuh harapannya bisa digunakan atau bisa diterapkan jangka panjang. Makanya kita harus tahu faktor why-nya kenapa sih kita harus merubah habit yang tadinya mungkin selalu menggunakan produk sekali pakai, sekarang jadi pakai kalau bisa pakai yang guna ulang atau yang mudah di kompos gitu karena balik lagi tadi bener kata Mbak Amanda ini adalah journey gitu jadi kita nggak boleh buru-buru atau nggak boleh terlalu menggebu-gebu untuk menjalani gaya hidup ini dan kalau untuk mau menginfluence teman-teman atau mungkin orang terdekat gitu ya bisa mungkin dari kita kasih barangnya supaya mereka bisa cobain gitu daripada kita ngomel-ngomel atau nasihatin mereka yang which is itu pastinya nggak bakal mempan mending kita langsung kasih action aja kita action kayak kita kasih kado kah atau misalnya kasih hampers kah segala macam sehingga mereka tergerak untuk mencoba gitu aja sih mungkin last
kesimpulan dari aku gitu ya. Jadi semoga ada manfaatnya nih IG Live kali ini, dan makasih banget Mbak Manda. Salam buat keluarga dan sehat-sehat terus ya Mbak. Oke, sama-sama Kak Eka. Semoga bermanfaat ya. Keep Iya. in touch juga. Oke, selamat malam ya Mbak ya. Makasih banyak. Selamat malam, salam buat keluarga juga. Makasih teman-teman.